Jadi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Tribuners atau Jokowi dilaporkan menerima kunjungan dari Egy Sujana nih Tribuners di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026 kemarin. Jadi, Egy Sujana ini Tribuners merupakan tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan pertemuan tersebut ini berlangsung secara tertutup pada sore hari menjelang maghrib. Kemudian ajudan mantan Presiden Jokowi yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan bahwa Egy ini datang didampingi oleh sejumlah orang Tribuners. Jadi mereka ini yang datang diantaranya adalah tersangka pencemaran nama baik Damai Harilubis, kemudian ada kuasa hukum Elida Neti. Selain itu ada juga Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo Tribuners yakni Darmizal, serta Sekretaris Jenderal Rejo yakni Rahman. Dan kuasa hukum Egy Sujana Tribuners yakni Elida Neti ini sebelumnya juga menyatakan berbalik arah gitu ya, dan kemudian mengakui nih bahwa ijazah Jokowi itu asli setelah melihat langsung dokumen tersebut nih Tribuners. Dan kemudian Jokowi ini juga telah menanggapi pernyataan dari Egy Sujana gitu. Nah, ia juga menyatakan ruang untuk memaafkan juga terbuka lebar ya, namun ditekankan bahwa proses hukum masih tetap harus berjalan. Jokowi pun juga membuka ruang memaafkan bagi pihak-pihak yang sebelumnya juga sudah menuding bahwa ijazah miliknya itu adalah ijazah palsu. Dan Jokowi ini juga menyatakan siap menunjukkan nih ijazah aslinya secara langsung apabila diminta di pengadilan, bahkan termasuk itu nanti ijazah SD hingga ijazah sarjana maksudnya Raka. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners ada juga kabar soal Roy Suryo, yang mana Roy Suryo ini juga salah satu orang yang ini ya gencar banget soal tudingan ijazah palsunya Jokowi ini gitu. Jadi pakar telematika Roy Suryo, Tribuners dan juga koleganya ini diketahui mendatangi Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Kamis 8 Januari kemarin nih Tribuners. Jadi Roy Suryo ini diketahui melaporkan 7 orang yang merupakan pendukung Joko Widodo alias Jokowi nih Tribuners. Apa laporannya? Ternyata ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah nih. Jadi inisial orang-orang yang dilaporkan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu Tribuners antara lain ini ada yang inisialnya A, kemudian B, D, F, L, U, dan V. Jadi dikatakan Roy Suryo nih Tribuners, katanya ini mereka ini dengan enaknya ya para pendukung Jokowi ini membalikan dan mengatakan bahwa ijazah milik Roy Suryo itu palsu gitu. Dan yang dikatakan palsu ini adalah ijazah S1, S2, kemudian juga S3-nya Tribuners. Dan tudingan tersebut nih kalau menurut Roy Suryo ini mudah gitu buat dibantah gitu ya, easy peasy gitu Tribuners. Dan dia ini kemudian merinci tudingan yang dialamatkan kepadanya ini terbagi dalam 2 klaster. Jadi yang pertama ini adalah tudingan bahwa Roy Suryo ini berijazah palsu. Kemudian klaster keduanya adalah tuduhan melakukan korupsi proyek Hambalang. Nah, Roy kemudian mengklaim nih bahwa tuduhan tersebut ini adalah fitnah gitu ya Tribuners, dan atas dasar itu Roy kemudian membuat laporan polisi terhadap 7 pendukung Jokowi yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Jadi Roy Suryo melaporkan ke 7 pendukung Jokowi ini dengan pasal 433 ayat 2 dan atau pasal 434 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik dan juga fitnah. Nah, seiring dengan itu nih, kalau tadi udah ini ya menyatakan bahwa dia ini melaporkan 7 pendukung Jokowi. Nah, di saat yang sama nih Tribuners, Roy Suryo kemudian tuh menantang gitu ya agar ijazahnya itu kemudian diuji secara terbuka. Jadi Roy ini tuh kayak pede banget gitu kalau ijazahnya tuh asli, jadi sangat bisa mematahkan tuduhan tersebut gitu. Bahkan Roy Suryo ini mengatakan kalau mau diuji ya silahkan gitu. Kalau mau ditanyakan ke Universitas Gadjah Mada atau Universitas Negeri Jakarta juga Roy Suryo ini mempersilahkan gitu kan, apalagi kalau mau diuji dengan ELA atau Error Level Analysis, itu kemudian juga uji luminance dan juga uji gradient, ini Roy Suryo sangat terbuka gitu ya Tribuners. Dan mantan Menpora itu menilai bahwa tudingan terhadap dirinya sebagai sebuah fitnah yang serius gitu. Nah, lebih lanjutnya nih Roy Suryo dan
juga timnya ya ini sudah menyerahkan laporan lengkap, mulai dari penjelasan orang-orangnya, kemudian bukti-bukti, serta tangkapan layar, terus ada juga link, sampai juga transkripnya Roy Suryo ini sudah diserahkan gitu. Dan dia ini saat ditemui di Mapolda Metro Jaya Tribuners pada Kamis 8 Januari kemarin ini juga menyatakan bahwa petunjuk dan buktinya tuh semuanya tuh ada gitu. Jadi dia sangat pede gitu ya buat membantah tuduhan tersebut. Dan Roy Suryo kemudian juga menunjukkan nih Tribuners, memamerkan gitu ya ijazah miliknya itu. Dari ijazah S1-nya di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada juga, dan hingga S3 di Universitas Negeri Jakarta. Jadi ya bahkan sembari menunjukkan itu dia bilang ini ada legalisasinya gitu. Bahkan dia juga meminta awak media ini buat silahkan difoto, silahkan dianalisis gitu. Jadi dia justru menantang ya awak media dan juga siapapun gitu untuk menganalisis ijazahnya, karena dia sangat yakin bahwa ijazah ini ya memang asli gitu. Dan ia juga menunjukkan ijazah S2-nya dari UGM itu juga. Nah, Roy Suryo mengatakan bahwa saya ini magister kesehatan gitu, makanya di belakang namanya itu ada gelar MKes gitu. Nah, sementara untuk S3, Roy Suryo ini menyebut dirinya lulus dari Universitas Negeri Jakarta setelah menempuh studi selama 4 tahun. Nah, kemudian dia juga menceritakan nih bahwa saat S3 itulah dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai, dan dia juga bersyukur alhamdulillah dalam 4 tahun nih kemudian dia lulus, dan dia juga masih sumber bahwa ijazah-ijazahnya itu bisa diuji. Datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya _B _1/1/2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan ya. Tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan, karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya. Itu karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis, adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami ya Pak Gabriel Sangaji memang sudah menyampaikan ya acara hari ini, dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan ya gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik ya gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut ya. Inisial yang pertama adalah A, inisial yang kedua adalah B, inisial yang ketiga adalah D, inisial yang keempat adalah F, inisial yang kelima adalah L, inisial yang kelima adalah U, dan inisial yang keenam adalah U,
dan inisial ke-7 adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya, silakan diuji ELA, silakan diuji luminance ingredient. Silakan diuji apapun kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter Andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.